sunat, wajib, sunat, terus ila akhir sab'ah hingga 7, di akhir 7 tadi. Ai bi anna hadzal fi'la, maksudnya dengan bahwasanya perbuatan ini wajibun, hukumnya wajib, misalkan puasa Ramadan wajib, wa hadza mandubun, ini sunat, puasa hari Arafah sunat, wa hadza mubahun, makan buah hukumnya boleh. Hakadha, begitulah ila akhir sabah, hingga ketujuh-tujuhnya. Menoleh dalam salat makruh, paling ngaus kemudian itu makruh. Nah, perbuatan zina haram, jual beli yang sesuai aturannya sah. Kemudian lagi misalkan nikah, kawin kontrak hukumnya batal. Atau kawin kontrak atau kawinnya bertimpuk, itu terjadi di Parak Jakarta, di puncak saja, di Jawa atau Parak Jakarta atau di puncak di atas gunung tuh. Nah, awalnya dingin situ, punya villa-villa di situ, banyak praktek orang kawin kontrak. Apa kawin kontrak atau kawinnya bertempo kan? Kontrak atau kan kontrak bekerja setahun, kontrak pokok setahun, ya kan? Setahun sampai menyewa. Nah, kawin itu di kontraknya, pada boleh kawin itu harus seumur hidup, kawin kontrak. Jadi boleh bila bertempo itu ada sah. Jadi kada sampai teh kawin itu kada sampai teh waktunya. Pemahamannya adalah seumur hidup. Nah, ketika terjadi hal-hal lalu perceraian atau langsung gugat cerai, nah itu amun dibatasi, ada yang sama laman kawinnya, ya Pak, bahkan nikah aja juga lah. Nah, maka itu hukumnya haram, itu sama lawan zina. Nah, di sana itu sudah jadi rahasia umum di Indonesia ini, ada Parak Jakarta atau di puncak, ya di atas gunung itu. Nah, di situ banyak sekali praktiknya. Dan yang ketujuh datang itu adalah orang-orang Arab, datang gitu. Ya kan udaranya segar, intinya hendak piknik, villa-villa, sekaligus kan ada bini-binian. Jadi seolah-olahnya boleh kalau apa, nah itu suatu kemaksiatan terselubung, berlabel akad nikah padahal harus sah. Fal wajibu min haitsu wasfu bil wujub, maka arti wajib dari segi digambarkan dengan wajib, ma yuzabu ala fi'lihi, apa yang diberi pahala atas melakukannya. Perbuatan mukallaf, puasa, salat, zakat, puasa, haji, wa yu'aqabu ala tarkihi, dan diberi pahala atas melakukan dan dihukum atau disiksa atas meninggalkannya. Wa yakfi fi sidqil iqabi, dan cukuplah pada benarnya siksaan, wujuduhu riwahidin, terjadinya itu siksaan, riwahidin bagi satu orang, minal uswati, daripada orang-orang yang durhaka, ma'al afwi, serta dimaafkan, an ghairih, dari yang lainnya. Misalnya apa? Di negeri akhirat nanti Fir'aun masuk neraka, iblis. Nah, iblis masuk neraka, Fir'aun masuk neraka.
yang lainnya kada masuk neraka, maka sudah cukup janji Tuhan terlaksana. Wa yajuzu dan boleh an yurida bahwa maksudnya wa yataratabul iqabu ala tarkihi dan terarahlah al iqabu terarahlah hukuman ala tarki atas meninggalkannya. Anggaran terarah itu kan bisa aja ada sampai terarah juga sih. Artinya orang yang meninggalkan yang wajib itu pantas atau berpotensi kena hukuman. Bisa aja hukumannya kada dikena ada gagal kan. Kama barabi ghairu begitulah menyampaikan atau mengungkapkan ulama yang lain. Fala yunafil afwa, maka tidaklah bertentangan dengan kemaafan. Munya Allah memaafi, kalau kadang karena siksa orang meninggalkan kewajiban, berapa usahanya kan terancam, terancam. Cara tabu itu terancam lah, terarah. Wal mandubu dan sunat min hadwa suwinal dari segi dia sebutkan dengan sunat. Ayuzabu ala fi'li, sunatnya diberi pahala untuk melakukannya. Wala yu'aqabu ala tarki, tapi tidak disiksa atau meninggalkannya. Contoh-contoh nang sunat Pak mengerjakan salat sunat, qabliyah ba'diyah, duha, witir, tarawih, dua raya, mandi Jumat, mandi dua raya, bersedekah, memulai salam. Itu sunat. Wal mubahu dan mubah min haitsu wasbil ibahati, dari segi digambarkan dengan ibahah boleh mala yusabu ala fi'lih, satu yang tidak diberi pahala atas melakukan, wa tarkih dan meninggalkan sekalian. Bila digawi tinggalkan berpahala, wala yu'aqabu ala tarkih fi'lih, juga tidak disiksa atau meninggalkan dan melakukan. Jadi sama netral, gawi kada digawi ada pahala dan ada karena siksa. Ai ma la ta'allaqu bi kullin, sesuatu yang tidak terhubung dengan masing-masing tadi, min fi'li wa tarkihi, dari melakukan atau meninggalkan, sawabun pahala, wala ikabun siksa, netral. Netral atau kayak misalkan guru memberi nilai harian 80 berdasarkan kepribadian 80 berdasarkan, itu netral namanya. Emang benar lah ulangan harian 80 berdasarkan, kepribadian 80 berdasarkan, netral. Ulangan akhir lagi, ulangan lagi semester lagi Pak, ini sama pulang ya betul, netral bujur, ada lebih ada kurang. Wal makruhu dan makruh min haitsu wasbil karahati, dari segi disifatkan atau digambarkan dengan makruh, ma yuzabu ala tarkih, sesuatu yang diberi pahala atau meninggalkannya, bila ditinggalkan pahala asalkan kena niatnya. Wa yakfi fi sedikit iqab, dan cukuplah pada benarnya siksaan, wujudu terjadinya riwahidin bagi seseorang, mina usati pada orang yang melanggar, orang yang maksiat, al-afu yang gairah bisa dimaafkan dari yang lain. Wa yujuzu an yurid, boleh saja maksudnya wa yatarattabu iqabu ala fi'lih, dan terakibat hukuman atas melakukannya. Kama abara bi ghairuh fala yunafi afwa, begitu mengungkapkannya selainnya maka tidak meniadakan kemaafan.
Nah, makruh deh. Ma yusabu ala tarkih, sesuatu yang beri pahala untuk meninggalkan makruh tadi. Syaratnya apa? Imtisalan. Imtisalan menjunjung perintah. Nyamannya meninggalkan makruh ini lantaran takutan kerugian duniawi aja. Tuh kada apa, kada pahala. Misalkan orang makan buah mentah itu makruh. Baik yang ada hukum buah mentah. Makan buah mentah tuh berbau namun tong. Lalu orang kadang ketujuh mencium. Nah, ini kan takutan dengan risikonya aja. Tapi kada memandang itu Tuhan yang melarang. Ada pahala. Dia rokok aja, gratis aja, siapa aja. Jadi kamu ada berokok. Dapat ada berokok ha. Aku kami bini, supaya aku berokok. Nah, kayak itu ha, ada pahala. Ada hukum berokok, kenapa? Karena Allah Ta'ala tidak suka berokok. Nah, kan berokok itu hukumnya makruh ya lah. Makruh hukumnya berokok tak. Karena ya makruh semua deh. Ada dampak, ada bagusnya, ada negatifnya. Kalau kita meninggalkan karena Allah, bukan karena alasan ada agamis, alasannya itu bukan terkait dengan agama. Bluetooth dihidupkan, sedang mencari pelengkap. Maka ada beberapa pahala. Bluetooth dihidupkan, sedang mencari pelengkap. Ada pahala. Bila niatnya bukan karena Allah, ya misalkan berarti karena Allah. Kemudian wala yu'aqabu ala fi'lih, dan tidaklah disiksa atas melakukan yang makruh. Maka makruh itu kan disiksa. Nah, kenapa makruh? Katus berhiang palingas. Nah, contoh haram itu kan berdusta, mengupah, ngadu domba, sangka jahat, menipu, makan harta orang dengan cara yang tidak benar, dan melakukan praktik riba. Riba itu kan keuntungan di atas penderitaan orang lain. Sihir, durhaka orang tua, dan mungkin gara-gara hingga orang terganggu. Minta berzina, minum khamar dan lain-lain. Aku ramai mana dari salat muha itu paling ngau makruh. Mencabut juga makan tangan kiri makruh juga dan lainnya. Wasahihu, dan pengertian sah. Pengertian sah itu apa? Pengertian sah adalah min haitsu wasfuhu bisihhati, dari segi digambarkan dengan sah. Ma yata'allaqu bihi nuqud, sesuatu yang terhubung dengannya an-nuqud, kelulusan
arti lulus tuh beres, terlaksana, betul terlaksana dengan baik. Wa yuqtadu bihi, dan dianggap benar, dianggap selesai, dianggap beres, dianggap lulus, beres. Terhitung dan terhitung dulu ketika beres. Kayak apa? Bianis tajimaha. Nabi jelaskan lagi bahwa sudah terkumpul ma yu'tabaru fihi syar'an, apa yang distandarkan pada agama, apa yang distandarkan dalam agama, sudah mencukupi standarnya pas dan prosedurnya pas. Apa kita syarat-syaratnya? Jual beli itu kan model besar lagi, masih terkatong-katong, seakan dibeli ke bakat. Ini anggap dari 500 lah. Ika ambil, barangnya aku ambil 1.500, 1.000 maksudnya ambil, Ika ambil barangnya. Ada jual beli, saling memberi aja, Ika ambil duit, kau beri benjolan. Nah, ada akad jual belinya. Nah, maka kata ulama, aku boleh mengatakan biarku sekarang itu mengambil buku, menyukus tangkir diambilnya. Jadi yang bilang sini itu mengambil buku harus rupiah, boleh? Masing-masing mengklaim. Kalau gara-gara ada akad, karena dia harap menguntutkan. Ada lagi, bila dia harap sudah impas. Karena kan memang nilainya baju tadi sedangkirnya ini putih sedangkir 500, maka perubahan nilainya itu. Tapi kalau tukarlah baju 500 dua. Nah, apa? Duit yang 500 ini milikku sudah, adiknya sudah memiliki baju. Atau lagi aku mengklaim ibu punya punya kok, atau yang mengklaim terima biar kok. Nah, dengan adanya jual akad jual beli, akan terbukalah benda masing-masing dari. Namun orang nikah apa? Nah, bila nikah dapat SIM. Dapat SIM, surat izin. Nah, surat izin apa? Nikah saja, nikah. Nah, bila sudah nikah dapat SIM, surat izin menunggu malam pertama. Kan bila menunggu malam pertama itu awal pokoknya awal. Belum nikah boleh menunggu malam pertama, belum nikah lagi boleh. Ada menunggu malam pertama belum nikah. Nah, sudah nikah sah dah nikahnya. Kurna sah. Nah, dapat SIM, surat izin menunggu ya malah menunggu atau surat izin memiliki. Tuh, biasa lagi, Pak, saksinya kurang.
saksinya ada sah, saksinya kurang tekong. Kalau saksi dua, tekongannya saksi kurang, tahu ada bicara. Ampun jujur dia bang, belum jujur. Tahu tanggal deh, tahu tanggal deh. Nah, alatnya pas deh. Maaf, belum jujur. Siapa yang jujur? Jadi jurong jujuran, sedang oleh. Nah itu anak bener anak lagi nyari, jelasnya gitu. Nah itu dasarnya pas. Akadnya ada, akad nikah, akad diberi bangsa. Kemudian ada sah, maka terjadi dosa, yalah. Haram ini ada sah. Jadi orang itu hati-hati banyak menikah atau enggak ada sah, seumuran. Di antaranya lah, ini di antaranya. Ada daerah, satu daerah yang daerahnya Kunanta. Nah di dunia bila nikah di siang hari, malamnya langsung sip. Malam pertama ada kita nikah hari nikah bulan malam, panggilannya bulan Maulid. 2 bulan oleh menunggu ya, padahal sudah halal. Ada di situ orang bila nikah pagi ini, malam ini sudah berkumpul, langsung berbalas malam ini aja. Benar apa menikah? Nah nikah 2 bulan madang, dia berkumpul, lawan bernikah, langsung berkumpul malam ini. Benar apa menikah? Sebenarnya lebih cepat, lebih cepat, lebih baik. Kenapa jadi orang kayak itu? Tadi itu loh jawabannya. Kenapa jadi kayak itu? Karena tahulah bila orang begini lah, begini. Nah, misalkan kan sudah nikah, sekalinya terjadi murtad. Nah, laki kan bermurtad, bini kan bermurtad. Nah, lalu yang bermurtad bisa bertaubat dari ini orang sudah nikah. Nah, tapi belum apa-apa lagi. Nah, nikah aja, belum hubungan lagi. Nah, lalu salah satu antara dua istri dan murtad, iman murtad, hubungi Islam pulang, taubat dari Islam. Nikahnya betul. Nikahnya betul. Nah, jadi supaya jangan kayak gitu, biar ibadah nikah langsung setuju tidak? Nah, itu. Usia, kan 2 bulan tuh. Usia dalam masa 2 bulan tuh ada yang murtad. Salah satu dari dua istri ini, walaupun ini kembali pulang baca kalimat syahadat, tapi pernikahannya betul. Karena belum berkumpul. Kalau sudah berkumpul, lalu ada yang murtad, misalkan berbulik pulang, asalkan kades habis saidah, maka kada perlu nikah biasa, otomatis kamu kembali. Tapi kalau selama ibu murtad belum berbulik kepada Islam, sudah ambil dulu. Apanya? Tuh bahasa kumpul, tuh bahasa orang tua. Nikah belum 2 hari kan, apa lah? Ada nikah 2 hari apa? Kau kalau kumpul, kau kalau kumpul, kalau kumpul habis dikumpul, nah gitu. Atau berbahan, atau kesokan kalau mau berdua kumpul kita lihat, kumpul tuh bahasa orang tua. Bahasa orang tua, kira paham ya lah. Bercampur, biasanya bercampur. Nah itulah, jadi ada orang kayak itu kan siang nikah malam berkumpul.
kumpul. Kalau setelah itu terjadi ada yang murtad, maka cukup 2 kalimat syahadat, nikahnya tidak perlu diulang lagi asalkan sebelum habis masa iddah. Ada orang lagi bini, ada kok dokter lagi bini nih, nah lagi masuk Islam nih, nah bini kan dia miringi belum lah, nah itu misalnya, nah ini harus jemput cash, dokternya itu jemput cash. Ada kalau berita di medsos di top seorang dokter masuk Islam, nah bini dokter juga harus jemput cash, bangsanya itu belum bisa begini. Nah ini kita kalau bicara ke, nah jadi kita misalkan si laki masuk Islam, nah bini belum. Nah ketika setelah 2 bulan, nah bini 4 masuk Islam juga. Nah nikah biasa kan langsung berkumpul, langsung jebong kan bini nih. Nah laki masuk Islam, bini kita sama atau sih pak dulu antara 2 nih saja. Nah nasa ekonominya pasangannya kada mengiringi sampai 2 bulan hanya masuk Islam 2 sinam bini. Nah apakah sinam bini langsung otomatis jadi bininya? Apakah nikah biasa? Nah ini sudah ngomong lah waktunya kada Islam itu sudah kumpulan dari sedikit, sudah berhubungan deh, apa sih kan yang sudah 20 tahunan deh, benakan deh orangnya. Nah, Islam lagi ini kada mengiringi belum, sudah 2 bulan di Islam ini juga. Apakah nikahnya langsung otomatis? Menganggap mana nikah dan waktunya non muslim tak? Atau harus biasa nikah? Takuni opiniannya. Berapa kali sudah suci? 2 kali. Nah 2 kali masa iddah belum habis. Nah bila masa iddah belum habis, otomatis langsung tagabung. Pada gimana bakal nikahan? Langsung tagabung dia otomatis benang lagi menjadi istrinya. Karena nikahnya kan sesuai Istrinya ketika masuk Islam don apa-apa terjadi Islam don dianggap mengiringi, mengikuti. Pokoknya nikahnya waktu itu upacaranya beda dengan kita, dengan upacara agama mereka. Dan itu dia menjadi ikutkan jadi. Tapi kalau sudah lewat masa iddah, 3 kali suci biniannya, nah pasal nikah biasa. Atau bini bedianan waktu diceraikan, waktu laki Islam bedianan, berenak sudah bini nah maka nikah biasa. Itu hukumnya. Wallah. Anaknya apa anaknya? Anaknya nang